Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari proyek mata kuliah interaksi manusia komputer, yakni aplikasi Madangkuy, inovasi layanan pemesanan makanan sebagai solusi alternatif di kantin Universitas Pancasila. Adapun tim kami, yakni Ina Lutfia Pati dengan NPM 4524210044, ada Herliana Ferdiani dengan NPM 4524210042. Lalu ada saya sendiri, Jihan Hanifa dengan NPM 4524210047. Ada Tina Tripani dengan NPM 4524210102. Lalu ada Maria Natalia dengan NPM 4524210133. Adapun latar belakang kami membuat aplikasi ini adalah di era digital saat ini yang terus berkembang, teknologi sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan kampus. Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, dan staf adalah membeli makanan di kantin ketika jam istirahat. Namun, seringkali menghadapi tantangan seperti antrian yang panjang, keterbatasan pilihan menu yang terinformasikan dengan baik, serta kurangnya efisiensi dalam sistem pemesanan makanan. Hal ini berdampak pada kenyamanan dan produktivitas pengguna, khususnya mahasiswa yang memiliki waktu terbatas di antara jadwal perkuliahan. Seperti misalnya kita hanya memiliki waktu 20 menit di jam istirahat kita. Dan jam istirahat tersebut juga bersamaan dengan mahasiswa lain, juga dosen yang lain, juga mungkin staf. Nah, itu akan berdampak di kepadatan yang terjadi di kantin. Jadi ada sedikit keterlambatan kita memesannya, keterlambatan makanan kita jadinya, dan lain-lain. Lalu dari permasalahan tersebut diperlukan sebuah solusi inovatif yang mampu mengakomodasi kebutuhan pengguna dengan memanfaatkan pendekatan teknologi yang tepat. Oleh karena itu, aplikasi Madangkuy hadir sebagai inovasi layanan pemesanan makanan yang dirancang khusus untuk lingkungan kantin Universitas Pancasila. Dengan pendekatan desain berbasis prinsip UI UX, aplikasi ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman pemesanan yang cepat, mudah, dan menyenangkan. Adapun inspirasi dan opini, seperti yang tadi saya sebutkan, jadi idenya sendiri ini muncul dari pengalaman kami sebagai mahasiswa yang sering menghadapi kendala dalam proses pembelian makanan di kantin kampus. Kami sering mengalami antrian panjang yang tidak hanya membuang waktu, tetapi juga mengurangi kenyamanan. Hal ini mendorong kami untuk menciptakan solusi digital yang mampu mempercepat proses pemesanan makanan dan meminimalisir antrian, sekaligus memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna. Selanjutnya ada metode logical design thinking yang akan dibawakan oleh teman saya, Maria Natalia. Kepadanya dipersilakan. Methodological Design Thinking. Metode design thinking digunakan untuk memahami kebutuhan pengguna dan merancang solusi yang tepat. Proses ini terdiri dari 5 tahap utama, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Yang pertama, empathize. Kantin Universitas Pancasila menghadapi tantangan dalam pelayanan pemesanan makanan, seperti antrian panjang, keterbatasan informasi menu, kurangnya sistem pemesanan digital yang efisien. Mahasiswa dan sivitas akademik membutuhkan solusi yang memudahkan pemesanan makanan, menghemat waktu, dan memberikan pengalaman yang lebih baik di lingkungan kampus. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka kelompok kami menciptakan aplikasi Madangkuy, inovasi layanan pemesanan makanan sebagai solusi alternatif di kantin Universitas Pancasila. Yang kedua ada persona card. Di sini terdiri dari 3 aktor utama, yakni pembeli, penjual, dan juga super user. Pembeli memiliki tujuan memesan makanan dengan cepat dan praktis tanpa antri. Dengan kebutuhannya informasi menu yang lengkap dan update
serta proses pemesanan yang mudah dan efisien tanpa mengantri lama. Pain points-nya sering terlambat ke kelas karena antrian. Yang kedua, untuk penjual, tujuannya adalah meningkatkan penjualan dan efisien pelayanan. Kebutuhannya, sistem yang mudah digunakan untuk menerima pesanan, serta informasi pesanan yang jelas dan terorganisir. Pain points-nya, kesulitan mengelola pesanan saat ramai. Yang ketiga, super user atau admin. Tujuannya adalah memastikan operasional kantin berjalan lancar dan efisien. Kebutuhannya, dashboard monitoring pesanan dan penjualan serta kontrol terhadap daftar menu dan harga. Pain points-nya sulit memantau performa penjual secara real time. Selanjutnya, define. Di sini terdiri dari POV Madlib dan juga problem statement. POV Madlib adalah sebuah kerangka untuk merumuskan kembali tantangan desain menjadi pernyataan masalah yang dapat ditindaklanjuti. Formatnya menggabungkan 3 elemen utama, yaitu pengguna, kebutuhan, dan juga insting. Tujuan dari POV Madlib ini adalah membantu tim desain fokus pada inti masalah yang dialami pengguna, sehingga dapat menghasilkan ide solusi yang relevan dan inovatif. Yang kedua, problem statement adalah pernyataan yang jelas, spesifik, dan terukur mengenai masalah utama yang perlu dipecahkan. Problem statement bertujuan untuk mendefinisikan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan, serta memberikan batasan dan fokus dalam mencari solusi. Selanjutnya, ideate. Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas, kelompok kami telah menghasilkan beberapa ide solusi. Di antaranya, yang pertama, aplikasi pemesanan makanan kantin kampus yang dapat diakses oleh mahasiswa, pegawai maupun umum. Yang kedua, informasi menu lengkap dengan harganya yang terjangkau. Dan yang ketiga, sistem antrian digital dan notifikasi makanan siap ambil. Lalu saya akan menjelaskan bagian untuk penjual. Dikarenakan penjual sudah registrasi sebelum menyewa kantin, maka dia tinggal masukkan username dan password yang diberikan oleh admin. Nah, untuk dashboard bagian penjual, di sini terdapat rincian antrian pesanan untuk memudahkan penjual dalam mengetahui pesanan mana yang belum dimasak dan yang sudah selesai. Lalu untuk informasi lengkap menu warung, itu dapat ditambahkan menunya seperti tambah makanan, lalu tambah minuman, lalu untuk bagian rincian antrian pesanan, nah di sini terdapat customer-customer yang memesan di penjualnya ini. Jadi ini tuh sistemnya queue, jadi penjual bisa tahu customer mana yang memesan duluan sehingga dia tidak akan ada selak-selakan seperti yang kita tahu seperti yang terjadi di kantin. Lalu di icon ini ada tampilan untuk memberi tahu penjual tentang rekapan penjualan yang terjadi di bulan Juli dan bulan-bulan lainnya. Lalu di tampilan sini itu ada profil penjual, di mana di profil ini terdapat nama penjualnya, emailnya, nomor telepon, nama warungnya, estimasi pembuatan makanannya, dan status jam buka tutupnya tokonya. Kalau untuk penjual, profilnya dapat diedit. Di icon lonceng ini terdapat antrian pesanan. Saya contohkan tampilannya seperti ini. Nah, di sini contoh Herliana memesan nasi goreng spesial
dengan not 1 pedas dan 2-nya sedang dan semuanya nggak pakai daun bawang. Nah, statusnya itu sudah siap diambil berarti pesanan sudah siap sehingga di customernya akan ditampilkan bahwa pesanan dia sudah siap dan siap diambil. Nggak bisa ditulis. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian untuk pembeli. Untuk pembeli, jika belum punya akun, dia harus registrasi dulu. Nah, di registrasi ini diharapkan untuk memasukkan nama lengkap, nomor HP, email, dan passwordnya. Nah, kalau sudah mengisi datanya, klik daftar, maka akan muncul notifikasi akun telah terdaftar. Pembeli bisa langsung login ke aplikasinya. Nah, untuk dashboardnya itu, di sini terdapat kantin-kantin per fakultas. Seperti ada kantin teknik, parwis, FEB, Pikom, hukum, farmasi, dan psikologi. Nah, misal saya ambil yang kantin teknik. Nah, untuk di kantin teknik ini akan terdapat toko-toko yang menjual di kantin teknik seperti ada seblak, katsu, burger, sushi, bakso, dan lain-lain. Misal saya mengunjungi warung makan Bumi Bulat. Nah, di tampilan ini akan menampilkan menu-menu apa aja sih yang dijual sama toko Bumi Bulat ini. Nah, setelah itu, ketika ingin memesan, klik Add. Kalau sudah klik Add, kalian bisa meninggalkan catatan untuk menjual. Seperti ini, jangan pedas. Lalu, ketika sudah selesai, pencet pesan sekarang. Nah, di sini itu akan diberitahu nih penjualan sedang lagi masak pesanan kita. Nah, nanti kalau pesanan sudah siap, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Pesanan kamu sudah siap, yuk ambil sekarang. Lalu, jika sudah diambil dan sudah dibayar, maka akan muncul notifikasi pesanan selesai. Lalu di icon riwayat ini, terdapat riwayat-riwayat apa aja yang pembeli ini sudah beli. Ups. Lalu di icon profil, ini terdapat profil si pembeli. Untuk nama pengguna ini seperti username, lalu ada nama lengkap, email, dan nomor teleponnya. Lalu di bagian searching, ini bisa searching kayak biar mempercepat aja kayak mau makan apa tanpa harus nyari-nyari di berbagai kantin. Misal kita mau memesan pizza, maka akan muncul kantin mana aja yang jual pizza ini. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya. Oke, terima kasih kepada Heliana. Saya akan mempresentasikan mengenai user case atas kesimpulan prototipe tadi. Jadi yang pertama, di bagian pembeli itu ada unsur nama dan use case, itu buat login dan akses dashboard pembeli. Yang kedua adalah alur utama. Yang pertama, pembeli membuka aplikasi, kemudian pembeli memasukkan email, username, dan password, kemudian memilih opsi daftar sebagai pembeli, lalu registrasi pembeli memasukkan beberapa informasi berupa nama lengkap, nomor HP, email, password, kemudian konfirmasi password, dan klik daftar. Kemudian, sistem memverifikasi akun telah terdaftar, dan jika belum punya akun, sudah tersedia fitur untuk membuat akun. Kemudian selanjutnya ada alur alternatif. Jika belum mempunyai akun, pembeli dapat memilih opsi belum punya akun.
Selanjutnya, apa sih isi dashboardnya? Yang pertama, pembeli dapat mencari kantin tempat makan berdasarkan nama atau lokasi. Yang kedua, setelah memilih kantin, pembeli melihat daftar warung yang tersedia dan keterangan waktu, jam buka jam tutup di kantin tersebut. Selanjutnya, bisa juga melihat menu makanan dan harga yang tersedia di warung yang sudah dipilih. Kemudian, pembeli bisa memilih makanan dan jumlahnya, lalu menekan tombol pesan sekarang, dan bisa menambahkan not juga. Selanjutnya, pembeli memantau status pesanannya dari dimasak, sudah jadi, hingga selesai. Selanjutnya, melihat daftar makanan yang telah dipesan sebelumnya, lengkap dengan tanggal dan harga. Kemudian, pembeli dapat melihat informasi, profil, dan perbarui datanya. Untuk bagian user penjual, pertama, nama dan use case-nya sama dari awal login dan akses dashboard penjual dengan alur yang pertama, penjual membuka aplikasi. Kedua, penjual memasukkan email atau username dan password yang sudah disediakan oleh super user. Dan yang ketiga, penjual memilih opsi daftar sebagai penjual. Yang keempat, registrasi penjual dan masukkan email serta passwordnya. Alur alternatifnya, jika belum mempunyai akun, penjual dapat memilih opsi belum punya akun. Selanjutnya, apa sih isi dashboardnya? Yang pertama, penjual dapat melihat daftar pesanan yang masuk secara real-time di dalam dashboard utama. Kemudian, penjual dapat menambahkan item menu baru, baik makanan maupun minuman ke daftar menu warung. Yang ketiga, penjual pun dapat membuka detail pesanan dari pembeli, yaitu riwayatnya, termasuk menu yang dibeli, catatan, status, total harga, dengan siapa yang pembelinya. Selanjutnya, penjual dapat mengubah status pesanan dari menunggu, dimasak, siap, hingga selesai. Kelima, penjual bisa melihat laporan harian atau bulanan total dari pendapatan penjualannya. Kemudian yang keenam, terdapat ikon profil di mana penjual dapat memperbaharui namanya, email, nomor telepon, nama warung, estimasi pembuatan perpesanan, serta status toko. Selanjutnya ada tes. Prototipe tadi pun diuji oleh mahasiswa dan penjual kantin melalui yang pertama, observational testing, yaitu pengguna diminta mencoba memesan makanan menggunakan prototipe, sementara tim mengamati interaksi dan mencatat masalah atau kebingungan yang muncul. Yang kedua, iterative testing, yaitu hasil pengujian digunakan untuk memperbaiki prototipe, lalu diuji ulang hingga solusi benar-benar sesuai kebutuhan pengguna. Feedback dari pengguna pun menjadi dasar iterasi desain agar aplikasi benar-benar menyelesaikan masalah utama di kantin Universitas Pancasila. Oke, untuk slide selanjutnya, Atomic Design akan saya alihkan ke Tina Tripani. Selanjutnya ada Atomic Design. Atomic Design merupakan sebuah pendekatan sistematis dalam perancangan antarmuka pengguna yang membagi elemen-elemen desain ke dalam bagian-bagian kecil dan terekstur. Pendekatan ini terdiri dari beberapa tingkat, yaitu typography, color palette, atoms, molecules, organisms, templates, dan pages. Setiap tingkat saling berhubungan dan membentuk keseluruhan tampilan antarmuka yang konsisten, efisien, serta mudah dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang pertama itu ada typography. Typography berperan penting dalam memastikan informasi dan dapat dibaca dengan jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Dalam konteks antarmuka, untuk penjual atau pedagang kantin, pemilihan jenis huruf, ukuran teks, serta pengaturan spasi sangat mempengaruhi bagaimana informasi ditampilkan, seperti pendapatan harian atau laporan transaksi. Dengan pengguna typography yang tepat, tampilan menu menjadi lebih rapi, konsisten, dan membantu pengguna memahami informasi dengan cepat tanpa kebingungan. Berikut merupakan salah satu contoh implementasi typography di menu informasi pendapatan Anda pada POV, user, penjual, atau pedagang kantin. Itu yang pertama itu ada jenis huruf atau font, printer, stock web,
atau instrumen sans. Yang kedua, ukuran huruf, heading besar, itu 18 sampai 22, subjudul sedang 13 atau 17, isi teks kecil, itu ukurannya 10 sampai 12. Yang ketiga itu ada spasi antar huruf, letter spacing 0%, dan antar baris line height 18. Yang terakhir itu ada warna dan gaya huruf, tebal, bold, miring, italic, dan capital uppercase. Yang kedua ada color. Dalam pemilihan color adalah kumpulan warna yang digunakan konsisten di seluruh UI untuk membentuk identitas visual, membangun emosi, dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Pada versi Madang, warna dipilih untuk memberi kesan cerah, ramah, dan menggugah selera tema pemesanan makanan. Nah, gambar di atas itu merupakan contoh implementasi color pad di menu login akun dan tambah makanan. Yang pertama itu ada biru tua. Biru tua itu primer dan atau background halaman login dan header atas bawah. Kuning emas itu secondary, itu logo, tombol login dan status pesanan selesai. Yang putih itu support, itu background umum hampir semua halaman. Merah itu dengar itu ada tombol bata dan status pengguna dimasak. Biru muda itu sukses, tombol save atau edit profil dan status sudah siap diambil. Hitam itu support, itu teks penulisan pada umumnya. Hijau itu sukses, ADD pesanan dan status sedang dimasak. Selanjutnya ada atoms. Atoms itu merupakan komponen UI paling dasar dan tidak dapat dipecah lagi. Dalam aplikasi Madang UI, contoh atoms antara lain tombol atau buton, ikon menu, pilot input text, dan label. Atoms menjadi pendaki yang membentuk komponen yang lebih kompleks. Sebagai contoh pada menu pemesanan pada POV, pembeli misalnya, yang pertama itu ada tombol, itu pesan sekarang, tombol, catatan untuk penjual, label, input seperti ADD atau jumlah pembelian bertambah atau berkurang. Ya, selanjutnya ada atoms lagi. Contoh lainnya pada dashboard POV pembeli misalnya, violet text. Yang pertama violet text untuk pencarian menu. Kedua itu ikon rumah sebagai dashboard atau menu utama. Ketiga itu ikon kertas beserta jam sebagai riwayat pemesanan. Yang terakhir itu ada ikon orang sebagai informasi profil. Ya, selanjutnya ada molekus. Molekus itu merupakan gabungan dari beberapa atom yang bekerja sebagai satu unit fungsional. Molekus biasanya terdiri dari label, input, violet, dan tombol yang berfungsi bersama untuk memfasilitasi interaksi pengguna. Contoh molekus dalam aplikasi Madang UI adalah yang pertama itu ada from pencarian makanan, atau icon pencarian plus violet input plus tombol cari. Yang kedua itu ada from pemesanan makanan, label nama makanan, tambah violet input jumlah, tambah tombol tambah. Ya, yang terakhir ada organism adalah kombinasi dari beberapa molekul yang membentuk blok UI kompleks dengan fungsi spesifik. Pada tampilan ini beberapa organisme yang dapat diidentifikasi antara lain. Yang pertama itu ada header pengguna. Itu komponen pertama itu ada foto profil pengguna, nama pengguna, bumi bulat, lokasi kantinnya itu kantin teknik 001. Fungsinya itu menyampaikan identitas pengguna aktif dan konteks tempat kantin. Molekul penyusunnya itu ada molekul gambar di profil, molekul teks nama dan lokasi. Yang kedua itu ada informasi warung. Komponennya itu ada tombol atau klik di sini untuk informasi lengkap menu warung. Terus nama warung dan lokasi. Yang ketiga jam operasional. Fungsinya itu memberi akses ke informasi lengkap warung dan jadwal operasional. Terus yang terakhir itu ada molekul penyusunan. Itu yang pertama itu ada molekul tombol interaktif, dan yang kedua molekul teks informasi. Ya, yang ketiga itu ada
daftar antrian pesanan. Yang itu ada komponen judul antrian pesanan hari ini, kedua link rincian antrian pesanan, terus tiga kartu antrian pesanan per status atau sedang dimasak atau menunggu dimasak, atau sudah siap diambil atau pesanan selesai. Fungsinya itu menampilkan informasi lengkap semua pesanan aktif berdasarkan status. Molekul penyusunannya itu yang pertama ada molekul kartu pesanan, nama, isi pesanan, dan total harga. Yang kedua total label terus. Yang ketiga molekul kategori status, misalnya ada box untuk sedang dimasak. Keempat, navigasi bawah atau bottom navigation bar. Komponennya itu ada yang pertama ikon navigasi, beranda transaksi, laporan, pengaturan akun. Fungsinya itu ada navigasi utama penjual ke berbagai fitur aplikasi. Yang ketiga molekul penyusunan. Yang pertama ada molekul ikon tombol dengan label. Ada tampilan akhir halaman yang sudah berisi konten nyata seperti nama makanan, gambar produk, dan data pengguna yang sebenarnya. Page itu menunjukkan bagaimana interaksi pengguna akan terjadi secara langsung dalam sistem yang telah jadi. Di bawah ini merupakan salah satu contoh page penjual dalam aplikasi Madangkui. Yang pertama itu ada halaman paling kiri. Halaman paling kiri bagian dashboard pertama aktivitas baru. Halaman kedua dan kiri baris pertama itu mengelola daftar menu yang baru. Di kolom 3 baris 1 dan 2 itu ada menambahkan menu baru ke daftar menu baru. Yang keempat itu kolom 4 baris 1 dan 2 ada konfirmasi bahwa perubahan menu berhasil disimpan. Yang kolom 1 baris 3 itu ada melihat informasi pendapatan. Kolom 1 baris 3 itu melihat dan memantau antrian pesanan yang sedang aktif. Selanjutnya ada kolom 5 baris 1 dan 2 melihat profil dan pengaturan baru, mengubah informasi seperti nama, nomor, dan jam operasional. Terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya itu berdasarkan seluruh tahapan perancangan dan evaluasi yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa aplikasi Madangkui mampu menjadi solusi efektif dan dalam mengatasi permasalahan antrian panjang di kantin kampus melalui penerapan metode design thinking dan atomic design. Aplikasi ini berhasil memberikan kenyamanan dan kecepatan dalam proses pemesanan makanan. Dengan desain antarmuka yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami, aplikasi ini diharapkan dapat digunakan secara luas di lingkungan kampus dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh pengguna. Baik, cukup sekian presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 6 izin mengundurkan diri dari presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Terima kasih.